Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Kemudian apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua? Iya. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan Pancasila di bab ketiga, di bab yang terakhir. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bab apa? Kewajiban. Hak dan kewajiban. Kalian sudah tahu tentang hak dan kewajiban? Sudah ya? Sudah tahu ya perbedaan antara hak dan kewajiban. Apa itu hak? Apa? Sesuatu yang harus diterima setelah melakukan kewajiban. Kalau kewajiban apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Oke, baiklah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari tentang bab kemerdekaan berpendapat warga negara pada era keterbukaan informasi. Ya. Pada kesempatan ini kalian itu diharapkan mampu menjelaskan tentang kemerdekaan berpendapat warga negara Indonesia pada era keterbukaan informasi. Itu di Instagram, di Facebook, di mana lagi? Di TikTok. Mesti kalian searching dulu apa yang kalian cari. Konten-konten apa yang kalian cari? Ya, konten apa? Mati. Kebebasan berpendapat. Apa itu berpendapat? Ayo, siapa yang tahu apa itu berpendapat? Ayo, ada nonton siapa yang bisa? Kalau Bima, apa coba? Menurut Bima? Mengeluarkan ide atau gagasan tentang suatu hal. Mengeluarkan ide atau gagasan tentang suatu hal itu adalah pendapat. Betul sekali. Sedangkan berpendapat ini juga diatur dalam Undang-Undang Pasal 28 yang bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Ini akan saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang apa. Kita yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang apa arti kemerdekaan berpendapat. Apa tuh artinya? Kemudian yang kedua, bagaimana batasan berpendapat, dan yang ketiga, apa akibat jika berpendapat disalahgunakan. Coba silakan langsung berbentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian bisa mencari informasinya lewat Chromebook. Yang merdeka berpendapat kemarin sudah lihat atau? Bukunya berapa? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Nomor 2, batasan-batasan berpendapat dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana batasan berpendapat dalam kehidupan masyarakat?
sudah? Silahkan dipresentasikan dari satu persatu tiap kelompok. Untuk kelompok yang pertama, kelompok yang mana? Kelompoknya Winda dulu ya. Coba silahkan kelompoknya Winda untuk presentasi ke depan. Nanti setelah itu kelompoknya Tiwi dulu ya. Setelah Winda ini. Silahkan maju kemudian dipresentasikan di sini. Perkenalan dulu kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sari. Nama saya Putri Basari. Saya nomor 2 Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa arti kemerdekaan berpendapat? Sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan isi atau gagasan tentang suatu hal wujud dari adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bisa dilihat dari apakah rakyat merasa bahwa aspirasi yang mereka miliki dapat tersalurkan dengan baik tanpa adanya upaya pembatasan dilakukan. 2. Bagaimana batasan berpendapat dari kehidupan masyarakat berdasarkan masyarakat? Menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, Apakah bisa dilakukan berpendapat disalahgunakan dapat menimbulkan pergerakan atau tatanan sosial dengan perusahaan lingkungan. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Tadi sudah disampaikan apa itu kebebasan berpendapat. Apa itu kebebasan berpendapat? Kebebasan berpendapat itu apa? Kemudian kemerdekaannya di mana? Apa itu kemerdekaan itu? Kebebasan. Ada nggak di situ? Belum ya. Jadi kebebasan berpendapat itu harus ada kemerdekaan. Itu kan suatu kebebasan ya. Dinamakan merdeka itu sama aja dengan bebas. Jadi kemerdekaan berpendapat itu kebebasan dalam berpendapat. Belum sampai ke situ ya tadi ya? Silakan nanti bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, bagaimana batasan berpendapat? Batasannya apa saja? Harus menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan umum, dan keuntungan bersama. Ya, kita tidak ketika berpendapat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tentang ketuhanan. Harus saling menghormati. Kesusilaan, ya bagaimana cara berpendapat yang baik dan benar. Ketika berpendapat itu tidak boleh duduk di atas meja. Ketika yang lainnya duduk di bawah, kamu berpendapat naik ke atas meja atau kamu berdiri sendiri juga tidak. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Kemudian yang kedua, silakan kelompok kedua untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya perkenalan dulu ya, kan ada istilah tak kenal maka tak sayang ya kan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Eka Pratiwi. Nama saya Bima. Nama saya Farhan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang membahas tentang apa arti kemerdekaan berpendapat. 1. Apa sih arti kemerdekaan berpendapat? Kemerdekaan berpendapat adalah kebebasan atau hak asasi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, ide, opini, atau kritik secara lisan atau tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya yaitu pasal 28E ayat 3. Terus ini ada soal yang kedua, bagaimana
batasan-batasan berpendapat dalam kehidupan rakyat, berbangsa, dan bernegara. 2. Bagaimana batasan berpendapat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Tidak boleh menyebarkan berita hoax. 2. Tidak boleh menyinggung keyakinan orang lain. 3. Tidak boleh menimbulkan kerusuhan. 4. Tidak boleh berniat untuk memecah belah bangsa. Nah, yang ketiga, apa akibat jika hak berpendapat disalahgunakan? Terjadinya pencemaran nama baik penggunaan dan hikmah. 2. Terjadinya konflik sosial dan penyebaran hoax. Nah, itu adalah pendapat dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan kepada kalian semua, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan. Terima kasih kalian telah mendiskusikan ya, dari ketiga soal yang saya berikan, dan dari ketiganya itu rata-rata sudah hampir sama semua. Apa itu kebebasan atau kemerdekaan berpendapat? Apa itu kebebasan atau kemerdekaan berpendapat? Tadi yang sudah disampaikan pada kelompok Bima, kelompoknya Nina, kemerdekaan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, ide, dan opini secara lisan atau tertulis, kemudian tanpa takut adanya ancaman. Yang penting sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, dari sekian banyak ini, itu disimpulkan di jawabannya kelompoknya Winda, di mana yang penting ketika menyampaikan berpendapat, kalian berpendapat itu harus menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Yang itu yang kalian jabarkan dari kesimpulannya Winda. Akibatnya jika hak berpendapat disalahgunakan, apa saja? Memicu kericuhan, perpecahan, merusak tatanan sosial, menyebarkan informasi hoax, fitnah, terus apa lagi? Pencemaran nama baik. Itu yang terjadi apabila hak berpendapat disalahgunakan. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita sudah mempelajari tentang kebebasan berpendapat. Coba kalian kita simpulkan pada pembelajaran hari ini, ada apa yang terjadi jika hak berpendapat itu disalahgunakan? Memicu konflik dan perpecahan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Untuk kegiatan diskusi kalian pada siang hari ini, marilah kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum pembelajaran kita ditutup pada siang hari ini? Apakah ada pertanyaan? Kalian sudah paham semuanya tentang kebebasan berpendapat? Pendapat adalah ide atau gagasan